Nestless YouTube channel. Oke, selamat pagi rekan-rekan Asalista semua. Perkenalkan, nama saya Elsa. Pagi hari ini saya ingin sharing mengenai hubungan pet attachment dengan kesehatan mental. Sebelumnya, apakah ada yang tahu dengan istilah ini, pet attachment? Boleh coba komen di kolom chatnya. Oke, kalau misalkan ada yang belum tahu, coba saya jelaskan ya. Jadi pet attachment ini merupakan sebuah istilah di mana yang menggambarkan kedekatan antara manusia dengan tuannya. Dan kedekatan ini secara emosional ya di dalamnya gitu. Dan hewan peliharaan itu kadang hubungannya cukup unik nih antara manusia dengan tuannya. Jadi kadang ada yang sudah dianggap sebagai teman, ataupun kalau interaksinya lebih mendalam menjadi sahabat, bahkan ada yang sudah sampai dianggap sebagai anggota keluarga. Gitu. Dan ternyata dari interaksi yang dihasilkan antara manusia dengan hewan peliharaannya ini dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang juga, gitu ya. Dan aktivitas memelihara hewan ini tuh ternyata nggak cuma sebagai hobi aja, tapi seseorang bisa mendapatkan dukungan sosial atau social support yang dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Gitu. Ini diperkuat dengan penelitian kehidupan seseorang yang dilakukan oleh McConnell. Ya, dia meneliti mengenai well-being antara pemilik hewan dan yang tidak memiliki hewan peliharaan. Dan hasilnya dan aspeknya itu yang dilihat ada 6, itu ada depresi, kesepian, terus self-esteem, subjective happiness, ada juga gejala kesehatan fisik, dan juga ada exercise dan physical fitness gitu. Dan hasilnya adalah orang yang memiliki hewan peliharaan itu cenderung memiliki self esteem, subjective happiness, dan exercise dan physical fitness yang lebih baik gitu. Nah, dan memelihara hewan ini juga ternyata selain mendapatkan dukungan sosial tadi, ini berkaitan juga dengan kebutuhan sosial. Ini berdasarkan kebutuhan dari yang diungkapkan oleh Maslow, ya, yaitu belonging and love. Jadi yang merupakan kebutuhan menjadi sebuah komunitas sosial dan juga cinta gitu. Apalagi hewan peliharaan itu merupakan sebuah komitmen hingga beberapa waktu ke depan gitu kan untuk merawatnya, dan otomatis akan membentuk sebuah ikatan emosional antara manusia dengan hewan peliharaannya gitu. Nah, kalau definisinya menurut para pakar itu sebenarnya ada banyak. Nah, cuman di sini saya mengambil 2, yaitu dari ahli ekologi hewan Alan Beck. Ini merupakan proses alami di mana membentuk ikatan emosional yang kuat dengan peliharaan mereka, seperti antara induk dan anaknya yang berbeda spesies gitu kan. Kadang ada orang yang menganggap hewan peliharaannya ini anak saya gitu. Jadi kadang menganggap itu kita sebagai induknya dan mereka adalah anak yang berbeda spesies aja gitu. Dan yang kedua, menurut psikolog Hal Herzog, ini sebuah hubungan simbiotik yang berkembang antara manusia dan hewan peliharaan. Oke. Dan apa sih yang menjadi faktor untuk mempengaruhi dari terbentuknya ikatan emosional antara manusia dengan hewan peliharaannya? Ini ada 4 faktor. Yang pertama, waktu dan interaksi. Ini kita gabung. Kalau waktu ini seberapa lama kita memelihara hewan peliharaan tersebut. Dan kemudian interaksi. Seberapa sering juga kita mengajak mereka bercanda, mengajak mereka jalan, atau mengajak mereka berkomunikasi walaupun tidak ada feedback yang seperti kita chit-chat dengan manusia gitu kan. Dan yang ketiga itu kondisi lingkungan dan perawatan yang dia berikan. Semakin baik kondisi lingkungannya, semakin dia nyaman, akan semakin terbentuk bonding atau ikatan emosional dengan hewan peliharaan kita. Dan jenis peliharaan ini, dan yang terakhir adalah jenis peliharaan, dan ini sebenarnya
semua hewan itu bisa tercipta ikatan emosional, tetapi hanya ada beberapa spesies atau beberapa ras atau beberapa jenis yang cenderung mempunyai ikatan emosionalnya itu lebih baik. Itu ada 2, yaitu anjing dan kucing, gitu ya. Dan lalu apa sih hubungannya dengan kesehatan mental seseorang dengan yang berkaitan dengan hewan peliharaan tadi? Nah, kalau misalkan kita lihat ketika kita bermain dengan hewan peliharaan, ketika kita bercanda dengan hewan peliharaan yang tadinya kita merasa stres, cemas, ataupun sedih gitu, kadang ketika setelah bermain itu akan lebih rileks gitu. Setelah bermain dengan mereka. Apalagi kalau misalkan contohnya ya, ketika saya memeluk kucing saya gitu. Ketika kita mendengarkan suara nafasnya gitu, atau suara dengkuran saat dia tidur, nah frekuensi suaranya ini tuh bisa membuat hormon-hormon relaksasi yang ada di otak kita tuh lebih aktif, jadi aktif gitu. Jadi kita bisa lebih rileks dan ini sama halnya ketika kita mendengar brown noise atau suara hujan yang ada di YouTube. Itu akan membuat kita menjadi lebih rileks gitu. Dan tentu saja efeknya berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan emosional, di mana bagi beberapa orang yang mempunyai tingkat pekerjaan yang cukup membuat merasa tertekan atau membuat merasa cemas, dia ketika bermain dengan hewan peliharaannya bisa mengatur bagaimana emosi itu ditempatkan gitu. Misalkan ketika sedih ya udah cukup sedihnya di situ aja, atau ketika marah dia akan bisa lebih mengontrol sisi emosinya gitu. Dan juga bagi sebagian orang hewan peliharaan itu bisa menjadi media terapi dengan pendekatan namanya pendekatan terapeutik atau ikatan komunikasinya antara hewan dan tuannya gitu. Kalau kita lihat dalam film yang menggambarkan pet attachment ini, sebenarnya ada banyak filmnya, dimulai dari tahun 1970 atau 80-an gitu. Tetapi saya ambil dari yang di tahun di atas 2000-an saja. Ini ada 3 yang saya ambil, itu The Cat Return dari Studio Ghibli. Ya, ini menceritakan mengenai seorang gadis yang mempunyai seekor kucing, dan kucingnya ini bisa berubah menjadi sosok manusia tapi dengan wajah kucingnya. Ini melindungi, dan kucing ini melindungi gadis yang menjadi tuannya gitu. Dan yang kedua ini Marley and Me, lucu ya posternya, ada anjingnya gitu, anak anjing kecil gitu. Nah ini menceritakan tentang seekor anjing kecil yang diadopsi oleh sebuah keluarga, dan karena tingkahnya yang nakal, walaupun tingkahnya yang nakal, tetapi dia bisa menciptakan suasana yang bahagia, yang penuh dengan cinta kasih di dalam keluarga tersebut. Dan kalau yang 3 ini Hachi a Dog Tale, pasti udah pada tahu ya filmnya, karena ini viral pada beberapa waktu yang lalu ya. Ini menceritakan tentang seekor anjing bernama Hachiko ya di Jepang. Dia yang selalu menunggu tuannya yang berprofesi sebagai profesor, dan di dalam film ini diperankan oleh Richard Gere. Dia menunggu di depan stasiun untuk tuannya ini datang dan pulang bersama gitu, dan itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun setiap harinya, hingga pada akhirnya tuannya ini sudah tidak ada, tapi si Hachiko ini tetap menunggu di depan stasiun itu, dan saat ini dan sekarang, bahkan sekarang pun dia sudah dibuatkan monumen di depan stasiun di Jepang yang menggambarkan dirinya sedang menunggu gitu. Dan selama mencari materi dari pet attachment ini yang berhubungan dengan kesehatan mental seseorang, ini saya sudah menemukan beberapa studi kasus ya, ada beberapa jurnal juga, ada beberapa tayangan di YouTube juga yang menceritakan mengenai pet attachment dan kesehatan mental. Nah, ini saya ambil 3 saja. Yang pertama ini jurnal dari jurnal jurusan Psikolog Universitas Paramadina, karya Dinar Saputra, Gusti Ayu Paramita Dewi. Nah, di jurnal ini
dia melakukan penelitian terhadap mahasiswa dengan korespondennya itu sudah memiliki hewan peliharaan kurang lebih 3 tahun. Gitu. Dan hasilnya adalah rata-rata mereka mengatakan kalau mempunyai hewan peliharaan itu mempunyai dampak positif terhadap tingkat kesehatan dari para mahasiswa. Gitu. Dan kalau yang kedua ini dari channel YouTube LCUK Entertainment, pembicaranya adalah Dr. Andira Utami. Di videonya ini dia bercerita mengenai anabulnya atau anak bulu. Ya. Dan ini dia juga mengutip dalam video tersebut kalau dari Mental Health Foundation itu dilakukan sebuah penelitian terhadap 600 responden. Dan dari 87%-nya itu mengatakan memiliki hewan peliharaan itu mempunyai dampak positif terhadap individunya masing-masing. Di mana ketika mereka mengelus, ketika mereka bercanda, itu mempunyai efek yang baik terhadap dirinya, gitu, terhadap individu ini. Gitu. Jadi dia merasa lebih baik. Gitu. Dan di video tersebut juga Dr. Andira ini mengutip dari Wall Street Journal dan Forbes yang mengatakan kalau milenial zaman sekarang tuh sebenarnya mencari rumah itu bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya nanti di masa depan, tetapi itu dia mencari untuk kebutuhan dari hewan peliharaannya. Apakah hewan peliharaannya itu bisa diajak jalan-jalan kah di sekitar rumahnya, atau dia lingkungannya itu bisa menerima kalau keluarganya dia itu punya hewan peliharaan gitu. Jadi yang dilihat tuh aspeknya adalah hewan peliharaan itu dalam mencari rumah. Dan yang ketiga, ini ada dari TEDx Talks tahun 2020. Ini pembicaranya adalah Kelly May Harvey. Dia ini seorang remaja yang menceritakan mengenai dulu dia itu tinggal di sebuah pedesaan dengan 17 hewan ternak. Gitu ya, ada sapi dan segala macam, tapi dia tuh hanya minta dengan ayahnya, saya cuma hanya butuh satu aja hewan peliharaan gitu. Dia request itu punya anjing gitu kan. Dan itu terlaksana ketika dia pindah ke London gitu. Pindah ke London, dan di situ dia juga bercerita kalau misalkan ada 4 anggota keluarganya yang mempunyai gangguan kesehatan mental dan sudah dibawa ke psikolog, dan dari psikolognya ini merekomendasikan kalau setiap anggota keluarganya ini diberikan satu hewan peliharaan, dan pada saat itu yang dipilih adalah anjing. Dan metode ini disebut dengan animal assisted therapy, yang dengan pendekatan terapeutik atau ikatan emosional antara hewan dengan tuannya gitu. Dan hasilnya adalah terjadi penurunan tingkat stres dari masing-masing orang yang berada di lingkungan sekitar hewannya ini gitu. Karena kan kalau kita lihat hewan memang tidak bisa diajak bicara ya gitu, tidak seperti yang di kartun-kartun tuh yang kita bertanya mereka akan memberikan feedback. Itu kan sedikit horor kalau terjadi di dunia nyata gitu. Jadi hewan juga akan lebih merasa orang-orang yang di sekitar hewan itu akan merasa lebih nyaman, apalagi ketika kita berbicara atau kita merasa melakukan kesalahan di real life kayak gini itu di dalam kehidupan sehari-hari, terus hewan-hewan ini tidak akan menjudging atau menghakimi dengan tatapan atau dengan kata-kata yang menusuk hati, yang bikin kita lebih stres atau kita lebih down gitu. Dan hewan peliharaan ini juga memberikan cinta kasih yang tanpa syarat ke tuannya gitu. Tidak, ya memang kita tidak bisa melihat, oh ini hewan gue cinta nih sama gue gitu. Enggak, itu secara langsung antara kayak manusia dengan manusia gitu. Tetapi ada di satu sisi juga kita bisa melihat, oh dengan kedekatan hewan peliharaan itu, oh hewan ini cinta nih sama kita gitu. Dan dari kesimpulannya yang sudah saya ceritakan tadi, kalau pet attachment itu adalah ikatan emosional yang kuat antara manusia dan hewan peliharaan yang seringkali dianggap sebagai anggota keluarga. Bahkan ketika hewan peliharaan itu sakit ataupun meninggal,
ataupun tidak ada gitu ya, sudah tidak ada gitu. Bahkan ada beberapa orang yang melakukan acara pemakamannya tuh yang secara khidmat gitu, bahkan khidmat banget, mereka menaisi gitu kan, bahkan sampai dibuat acaranya gitu. Karena mereka sudah menganggap hewan peliharaan ini sebagai anggota keluarga. Dan interaksi dengan hewan peliharaan ini memiliki dampak positif yang mendalam terhadap kesejahteraan emosional dan mental seseorang. Gitu. Dan juga memberikan manfaat yang signifikan bagi kualitas hidup seseorang, termasuk meredakan stres, meningkatkan mood, dan menjadi bentuk terapi yang efektif. Gitu. Dan ini salah satu kucing saya di dalam slide ini. Oke, nah, dari teman-teman, dari rekan-rekan Asialista sendiri, apakah ada yang punya hewan peliharaan juga dan mau sharing bagaimana ikatan emosinya antara kalian dengan hewan peliharaannya? Boleh banget untuk sharing, dan terima kasih. Halo Uci, halo Kak Elsa. Halo semuanya. Oke, silakan Kak Prilly. Oke, thank you Kak. Aku mau nangkapin ya, aku setuju banget sama pernyataannya Kak Elsa di slide ya. Yang katanya pets itu tuh bisa menurunkan tingkat stres dan kecemasan dan lain-lain gitu ya. Karena aku juga merasakan sendiri ya. Karena aku dulu punya 5 anjing ya. Dan itu emang benar-benar bisa ningkatin happiness gitu. Bahkan menurut peneliti juga pets tuh bisa meningkatkan hormon serotonin, dopamin, dan oksitosin, di mana hormon-hormon itu emang yang berperan untuk meningkatkan mood dan happiness gitu ya. Dan aku juga mau nambahin satu rekomendasi film juga sih tentang hewan. Dan ini menurut aku bagus banget, namanya A Street Cat Named Bob. Nah, film ini tuh menceritakan kisah nyata dari si James Bond yang dulunya tuh merupakan pengamen dan pecandu narkoba gitu. Nah, suatu hari dia ketemu kucing liar yang dinamain Bob sama dia. Film ini aku rekomen banget untuk ditonton karena benar-benar inspiratif gitu, dan James Bond-nya juga dia bikin buku atas kisah dia sama si Bob ini gitu. Dan di dalam filmnya pun banyak scene yang dimainkan sama si Bob-nya langsung. Dan itu menurut aku patut ditonton sih, itu film yang bagus banget kalau menurut aku. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih Kak Elsa atas materinya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga rekomendasi filmnya ya, Prilly. Terima kasih Kak sebelumnya untuk presentasinya, sangat menarik. Menurut saya itu juga sangat setuju ya, hewan peliharaan itu meningkatkan kesehatan mental. Saya sendiri juga punya 2 anjing. Menurut saya itu juga memang buat diri saya itu lebih nggak stres. Bahkan bukan saya doang ya kayaknya, hampir seluruh orang di rumah saya. Kalau misalnya itu kayak kalau saya ya, misalnya beberapa jam nggak ketemu walaupun nggak di beda ruangan doang, lihat ekor mereka goyang-goyang atau gerak-gerak senang itu udah buat saya seneng, udah kurangin stres lah. Terus kalau misalnya dengerin nafas anjing mereka, pas kalau dielus, atau kalau lagi capek main sama mereka juga bisa kurangin stres saya. Terus itu juga kalau saya ya, itu bisa meningkatkan kesehatan fisik juga. Soalnya kalau saya itu sejak punya anjing, saya lebih aktif olahraga. Hampir tiap hari saya olahraga sama mereka. Soalnya saya juga lebih semangat dan lebih senang kalau lihat mereka jalan senang gitu. Itu juga kalau misalnya tidur juga itu, kalau misalnya saya kadang di beberapa kali ditemenin, saya juga lebih nyenyak kayaknya tidurnya, lebih merasa aman, lebih nggak sendirian gitu. Udah sih Kak, dari saya itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Hendy sharingnya. Oke, sebelumnya thank you untuk Kak Elsa untuk presentasinya. Menurut aku bagus banget. Walaupun aku mungkin dibanding 2 tadi, aku nggak punya hewan dan jujur aku kurang suka, bukannya menjatuhkan hewan dan yang memiliki hewan, tapi aku emang kurang suka ngerawat sih, karena menurut aku pribadi buat ngerawat tuh emang ribet juga gitu. Tapi kalau aku pribadi aku suka ngelihat
Jadi kalau ngeliatin aku suka, lucu gitu-gitu aku masih suka. Jadi aku nggak ada benci sama hewan sama sekali sih. Cuma aku kurang suka ngerawatnya aja. Mungkin karena satu sisi aku orangnya rada simple dan rada males, jadi aku lebih pilih ngelakuin yang lain gitu. Tapi emang kalau aku pribadi juga ngerasa sih kayak hewan tuh, khususnya mungkin kayak anjing dan kucing tuh lucu. Apalagi kayak jenis-jenis tertentu ya, yang kayak kalau aku sih lebih suka tipe-tipe yang kayak kecil dan berbulu gitulah, yang cabi-cabi gitulah istilahnya lah. Nah, itu kalau dilihat atau pas lagi lihat mereka main, atau aku lebih suka lihat yang mereka pintar-pintar gitu sih, kayak bisa disuruh sit dan lain-lain, diajak main gitu. Jadi aku segitu aja sih. Thank you, Kak.